Halo guys, Shalom dan berkah dalam. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang selalu sehat, penuh dengan semangat, sukacita, dan damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ketika saya mencoba merefleksikan dan mengamati keadaan di sekitar kita, saya merasakan ada satu hal yang senantiasa dibutuhkan oleh semua orang, baik itu kepada pasangan hidup kita di rumah kita masing-masing, kepada anak-anak kita, kepada para sahabat-sahabat di komunitas kita, kepada rekan-rekan kerja maupun rekan-rekan pelayanan kita, serta di dalam setiap relasi pergaulan kita dengan banyak orang di sekitar kita dan juga dunia pada umumnya. Apa yang dibutuhkan hari-hari ini? Yang dibutuhkan adalah bahasa cinta. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, begitu banyak orang-orang yang membutuhkan cinta, membutuhkan kasih, dan membutuhkan perhatian. Maka hari-hari ini dan beberapa episode ke depan, saya akan memberikan penjelasan tentang 5 bahasa cinta. Apa saja 5 bahasa cinta itu? Yang pertama adalah bahasa cinta dalam bentuk menciptakan saat-saat yang berkesan dan istimewa dengan orang-orang yang kita cintai. Yang kedua adalah bahasa cinta dalam wujud memberikan kata-kata peneguhan, pendukung, perhatian, semangat, motivasi kepada orang-orang yang kita cintai. Yang ketiga adalah bahasa cinta yang berwujud dalam pemberian hadiah-hadiah yang berkesan. Yang keempat adalah bahasa cinta dalam bentuk pelayanan. Dan yang kelima adalah bahasa cinta dalam bentuk memberikan sentuhan-sentuhan fisik kepada orang-orang yang kita cintai. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bahasa cinta yang pertama, yaitu menciptakan saat-saat yang berkesan dan istimewa bersama orang-orang yang kita cintai. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita manfaatkan momentum hari-hari ini, di masa-masa pandemi ini, ketika banyak sekali waktu kita justru tercurah di dalam rumah kita masing-masing. Maka mari jangan galau, jangan bingung, jangan bosan, dan juga jangan berontak untuk ingin segera keluar dari rumah kita masing-masing. Mengapa? Karena mari kita lihat dalam satu kacamata yang positif dan penuh dengan syukur bahwa bisa saja hari-hari ini Tuhan izinkan
untuk kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga dan anak-anak kita untuk waktu yang lebih banyak. Maka mari kita ungkapkan bahasa cinta yang pertama kepada keluarga kita, yaitu menciptakan saat-saat yang berkesan dan istimewa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika ada sebuah pasangan suami istri, khususnya apabila suaminya kemudian juga bekerja serta istrinya pun bekerja sebagai seorang wanita karir, atau mungkin dua-duanya menjalankan sebuah profesi tertentu atau sebuah bisnis tertentu yang hari-hari mereka pada waktu-waktu sebelum ini maupun di hari-hari biasanya semuanya tersita untuk menyelesaikan setiap pekerjaan, bisnis maupun kegiatan-kegiatan. Maka di saat-saat itu selalu saja ada di mana kondisinya dari setiap pribadi ini mungkin mengalami kejenuhan, mengalami kepenatan, mengalami beban yang berat. Maka mari kita berbagi bahasa cinta kepada pasangan hidup kita, yaitu dengan apa? Ketika kita berada di rumah, kita menyediakan dan menciptakan waktu-waktu berkesan dan istimewa. Mungkin dengan hanya sekedar duduk santai di ruang keluarga sambil menonton TV, atau kemudian juga untuk saling ngobrol dan berbagi cerita, khususnya juga bisa berbagi beban satu dengan yang lain, sehingga kepenatan yang ada di hati, kejenuhan dan mungkin sebuah beban yang ada di hati, serta kepenatan yang ada dalam pikiran kita, itu bisa kita ungkapkan kepada pasangan hidup kita. Kita saling mendengarkan, kita saling berbagi. Karena khususnya bagi para wanita, umumnya mereka mungkin tidak membutuhkan solusi demi solusi yang sistematis. Terkadang mereka hanya butuh untuk didengarkan. Mereka hanya butuh bahwa mereka tahu ada seorang pribadi yang menjadi sahabatnya di rumah untuk kemudian boleh berbagi cerita dan berbagi beban. Demikian juga bagi seorang pria, karena pada dasarnya pria dikaruniai akal budi dan logika untuk membuat keputusan-keputusan dan menyelesaikan masalah-masalahnya dengan mencari solusi-solusi terbaik. Dan mungkin sang pria tidak terlalu membutuhkan saran untuk menemukan solusi, tetapi pria ini juga tetap membutuhkan sahabat atau partner untuk berbagi beban dan bercerita, serta kemudian mencurahkan isi hatinya, lalu kemudian menceritakan alternatif-alternatif solusi maupun rencana-rencana tindakan kepada pasangan hidupnya, dan sekadar untuk mau membuka hatinya menerima feedback atau kemudian menerima perbandingan-perbandingan pendapat-pendapat dari pasangan hidupmu. Menciptakan saat-saat yang berkesan dan istimewa ini juga bisa Anda lakukan atau ciptakan baik itu di rumah maupun mungkin saat-saat family time di luar rumah. Dalam kondisi yang masih terbatas ini, mungkin tentunya sebagai variasi bisa saja sesekali mungkin mengajak pasangan hidup maupun anak-anak untuk sekadar mencari sebuah suasana baru, baik itu di sebuah restoran atau kafe, dengan tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan guna pencegahan COVID-19. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita berbagi beban, berbagi cerita, dan juga berbagi hati kita serta telinga kita untuk mendengarkan cerita dan curhatan baik itu dari pasangan hidup kita maupun anak-anak kita. Khususnya lagi bagi anak-anak kita yang hari-hari ini sedang menjalani proses belajar mengajar secara online. Mari kita ciptakan saat-saat berkesan bagi mereka, agar mereka tetap bahagia, mereka tetap merasa punya sahabat, mereka tetap boleh berbagi beban dan juga bertanya serta mencurahkan isi hatinya ketika mungkin mereka mengalami kesulitan demi kesulitan
dalam proses belajar mengajar. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita berbagi bahasa cinta kita dalam bentuk yang pertama ini, yaitu menciptakan saat-saat yang berkesan dan istimewa, sehingga di mana keluarga berkumpul, di sana ada cinta dan kasih sayang. Amin. Tuhan memberkati. Begitu banyak cerita